Di luar Bisanti masih terus menyeret putrinya, iya benar si Monik itu. Bagaikan tengah mendorong seonggok batu besar, tubuh Monik benar-benar kaku. Kakinya bahkan tidak mau berjalan sama sekali. Mas tampanku. Gumamnya seperti orang gila. Itulah Monik, wanita 27 tahun yang memang selalu genit pada pria-pria. Apalagi pria selevel Mas Taraf, sudah diduga sih dia akan seperti itu. Seperti orang kerasukan, sehingga membuat Kinara berusaha keras untuk menjauhkan Mas Taranya dari wanita yang mungkin akan menjadi pengganggu antara dirinya dan Mas Taraf. Kini manusia plankton itu sudah pergi, bersama sang ibunya yang sudah seperti wanita gurita yang gemar sekali menyedot dengan tentakelnya itu. Menghisap apapun yang dimiliki Kinara hingga gadis itu bisa hancur dan pergi dari rumahnya. Hao! Kinara menghela nafas merasa lega. Sudah pergi kan? Bisakah kini kau melepaskanku? Tanya Mas Taraf. Mata Kinar melebar. Ia menoleh ke arah Mas Taraf. Mengangkat sedikit kepalanya, terlihat wajah pria itu tengah memaksa senyum dengan sangat kakunya. Kinara refleks melepaskan. Maaf ya Mas. Hanya menjawab dengan itu, lalu berjalan seperti robot masuk ke dalam kamarnya. Berak pintu itu tertutup. Ya ampun. Kenapa bisa aku mengungkung tubuhnya? Kinara menyentuh kedua pipinya seperti karakter Kevin di film Home Alone hehehe. Tangan nekal Isya, lah memukuli kedua lengannya sendiri secara berkali-kali. Ya ampun Mas Taraf sampai setakut itu. Astaga Kinara, dia bisa menganggapmu buruk. Lalu memukul kepalanya sendiri. Sebegitu merasa malu dan tidak enaknya Kinara. Bahkan jika bisa gadis itu akan bersembunyi di dalam goa dan berhibernasi hingga ratusan tahun lamanya. Kinara pun memutuskan berjalan menuju dapur, ia sempatkan menoleh ke pintu kamar Mas Taraf yang masih tertutup itu. Lalu mendesah lesu, dan kembali menyeret kakinya. Di sisi lain di dalam kamar Leon sudah berada di atas ranjangnya. Ia masih tidak percaya gadis itu tadi berada sangat dekat dengannya. Sangat manis, gumamnya. Jangan ditanya apa maksudnya. Karena semua itu masih jadi rahasia isi hati Pak Bos Dirgantara itu sendiri hehehe. Pria itu menyunggingkan senyumnya sangat tipis namun penuh arti. Entah apa yang tengah ada dalam pikirannya saat ini, yang pasti seperti sebuah suntikan semangat dalam dirinya. Pria itu meraih ponselnya sebab sebuah dering ponsel membuatnya menoleh. Lah menerima telepon dari seberang. Sang sekretaris sudah menunggunya, pria itu pun lantas beranjak dan bersiap. Lalu berjalan keluar, sempat ia berpapasan dengan Kinara yang sedikit terkejut. Mas sudah siap? Iya Kinar. Aku harus bekerja. Tapi Mas belum sarapan loh, kita sarapan dulu yuk. Kinara menawarkan. Senyum manis Kinara membuat Leon luluh, ia pun memilih untuk sarapan lebih dulu. Karena aroma masakannya pun sudah mampu menggugah selera. Entahlah mungkin Ivan akan merasa lebih khawatir lagi, padahal tadi dia meminta tuannya untuk pulang dan sarapan di rumah. Namun sepertinya masakan Kinara lebih membuatnya tergoda. Sehingga tidak peduli lagi dengan hidangan mewah di rumah besar. Mata Leon tertuju pada dua piring di atas meja, dengan telur mata sapi dan beberapa potong timun di atasnya. Sepertinya sih yang dimasak Kinara nasi goreng. Namun wujud nasi goreng itu tidak coklat, sebab Kinar tidak menggunakan kecap manis sepertinya. Leon duduk di kursi kayu. Hanya kursi kayu biasa yang sama sekali tidak empuk, berbeda dengan kursi meja makan di rumahnya, jelaslah Leon. Kinara menuangkan air putih ke dalam gelas lalu memberikannya pada Leon. Terima kasih. Sangat kaku ia mengucapkannya, sepertinya ya. Pria itu semakin hari malah justru semakin gugup berada di dekat Kinara. Terlihat dari perubahan ekspresinya yang sudah tak sesantai di awal. Maaf ya Mas, hanya nasi goreng. Tidak apa-apa Kinar, jawabnya. Sarapan pagi dengan menu berlemak seperti ini, kalorinya pasti tinggi sekali. Semoga aku tidak enek setelah ini, batin Leon. Jelas. Leon kan biasa sarapan dengan roti lapis untuk memulai paginya. Atau bubur gandum yang dibuat langsung oleh koki pribadinya di rumah, namun semenjak tinggal di rumah Kinara, sepertinya dia jadi sering makan sembarangan tanpa pengawasan ahli gizinya.
Pria itu menyendokkan nasinya, dan dengan ragu ia memasukkannya ke dalam mulut. Heran sekali, aku itu tipe pemilih dalam hal makanan, namun di sini aku selalu menikmati makanan buatannya. Benar. Memang gadis ini pandai masak. Aku bahkan sampai menyukai masakannya. Tersenyum, sembari terus melahap nasi goreng buatan Kinar. Pria itu masih fokus dengan makanan di piringnya. Berbeda dengan Kinara. Ya ampun, imutnya pria ini, aku seperti tengah memberi makan seekor kucing Persia. Utututu gemas pikir Kinara. Gadis itu bukannya makan malah asik memandangi pria di hadapannya sembari bertopang dagu. Dan jika diizinkan dia ingin sekali tuh menarik pipinya yang putih dan halus itu. Rasanya sangat heran, ada ya pria biasa yang memiliki kulit sehalus itu. Sungguh Kinara masih sedikit tidak percaya sebenarnya dengan apa yang dikatakan Leon tentang dirinya yang seorang supir taksi online. Oh Benar, ID card. Dia belum pernah melihat Mas Taraf mengalungkan ID cardnya di leher. Keraguan semakin muncul, benar tidak sih dia itu bekerja di salah satu PT ojek persero itu. Bahkan jaketnya saja tidak pernah nampak. Tunggu. Pandangannya tertuju pada ponsel yang ada di dekat lengannya tergeletak begitu saja di sana. What? Ponsel itu kan? Ponsel itu. Keluaran terbaru, sangat baru malah, atau mungkin limited edition. Dia punya ponsel itu. Ponsel yang baru kulihat beberapa bulan yang lalu di internet karena baru diluncurkan. Dan hanya sekelas Sultan Dubai yang bisa membelinya. Batin Kinar bahkan dagunya saja sampai terjatuh. Mata Leon melirik ke atas. Memastikan bahwa gadis itu sedari tadi tidak memakan nasinya malah fokus mengamati Leon. Kau tidak makan? Tanya Leon. Nasi di piringnya sudah hampir habis. Cengok, dia kepergok tengah. Membuka mulutnya lebar-lebar. Perlahan ia tekan dagunya kembali agar menutup. Ada apa? Tanya Leon bingung. Itu. Maaf, apa aku boleh bertanya? Boleh, jawabnya sembari tersenyum. Pria ini gemar sekali tersenyum ya. Apa autornya yang tak memiliki kosakata lain selain tersenyum dan Senyum. Hehehe, analisa yang tepat. Anu, aku salah fokus dengan ponselmu mas. Sepertinya ponselmu bukan ponsel yang murah. Dek, Leon baru menyadari hal itu. Dia pun berusaha keras untuk mencari alasan kuat agar Kinara percaya. Ini, sebenarnya bukan ponselku Kinar. Jawabnya asal. Kalau bukan ponsel mas, kenapa ada di Mas Taraf? Aduh, bagaimana ya menjelaskannya, agar Kinar tak curiga, batin Leon. Sementara Kinara hanya mengangkat satu alisnya menunggu jawaban dari Mas Taraf. Kemarin, bosnya mas sempat minta diantar, karena ponsel mas yang asli ku taruh di dashboard tengah, bersamaan dengan itu, bos yang duduk di sampingku baru saja menelpon seseorang, lalu beliau meletakkan ponselnya juga di sana. Ketuker deh. Sangat tidak kreatif alasanmu Leon. Namun dilihat dari ekspresi Kinara sepertinya dia percaya, atau terpaksa percaya ya. Yang pasti gadis itu hanya diam saja dan manggut-manggut. Mungkin jika diartikan Kinara tengah bergumam. Iyakan sajalah. Hehehe. Bersambung.